Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 174. Setelah meninggalkan kantor Li Mingde, Feng Yu membawa Liu Michael ke kantornya yang dialokasikan di perusahaan mesin. Tidak peduli apa, Feng Yu masih menjadi pemegang saham perusahaan, dan kantor ini membuatnya lebih membenci orang-orang di perusahaan mesin. Dia mewakili wakil manajer Feng Xingtai dan juga orang yang menghadap pabrik sepeda motor, dan kantornya lebih kecil dari wakil penyelia. Alasan yang diberikan kepada Feng Yu adalah karena dia tidak selalu di perusahaan dan Feng Xingtai juga tidak sering pergi ke perusahaan mesin. Itu akan membuang-buang ruang. Sial, Feng Yu membayangkan ketika dia menjadi pemegang saham utama, dia ingin kantor besar seperti kantor CEO di kehidupan sebelumnya. Harus lebih dari 200 meter persegi. Kesan pertama para pengunjung adalah kaya. Manajer Feng, apakah ada yang ingin saya lakukan? Liu Michael semakin menghormati Feng Yu. Hal-hal yang dikatakan Feng Yu telah banyak menginspirasinya. Jika dia akan mendirikan perusahaannya di Cina, maka dia harus memasukkan unsur-unsur Cina ke dalam desainnya dan tidak meniru gaya Eropa dan Amerika itu. Dia tampaknya menemukan arah perusahaannya. Selain 3 desainer di perusahaan Anda, berapa banyak staf lain yang Anda miliki? Berapa total modal? Liu Michael ragu-ragu untuk sementara waktu dan berkata, ada total 7 orang. Kami, 3 desainer juga harus mencari klien, dan ada seorang akuntan penuh waktu dan seorang akuntan paruh waktu yang juga membantu pekerjaan dokumentasi. Ada staf admin yang merangkap sebagai resepsionis. Ada juga staf lain yang melakukan hampir semuanya. Modal setup berasal dari kami bertiga. Mereka berdua menginvestasikan masing-masing 30.000 RMB dan saya menginvestasikan 40.000 RMB. Total modal adalah 100.000 RMB. Feng Yu mengangguk. 100.000 RMB untuk mendirikan perusahaan desain dianggap sebagai investasi yang cukup besar. Jika 3 desainer di perusahaan itu sebagus Liu Michael, maka perusahaan ini akan memiliki prospek yang bagus. Kamu tahu tentang pelembab angin dan hujan? Aku tahu, tapi itu tidak cocok untuk Shanghai. Saya mendengar bahwa itu diproduksi di sini di kota Bing. Desainnya sangat bagus. Itu adalah produk perusahaan saya. Humidifier juga dirancang oleh saya. Apa? Kamu adalah desainernya? Liu Michael memiliki ekspresi terkejut yang berlebihan. Meskipun Feng Yu tahu bahwa dia bertindak, dia masih merasa baik. Mengutuk. Hanya satu kalimat. Terus memuji aku. Feng Yu menatap Liu Michael. Dia membenci orang-orang yang memujinya dan berhenti di tengah jalan. Betul. Tapi sekarang, saya punya ide. Perusahaan Anda terlalu kecil, tetapi saya merasa bahwa perusahaan Anda memiliki prospek yang baik. Atau haruskah saya katakan bahwa saya pikir industri Anda memiliki prospek yang baik? Apakah Anda tertarik untuk membiarkan saya berinvestasi di perusahaan Anda? Jika apa yang dikatakan Liu Michael benar, kedua teman sekelasnya sama baiknya dengan dia, memiliki pengalaman merancang dan bekerja di luar negeri sebelumnya dan dapat membuat sketsa desain berdasarkan permintaan klien di tempat, maka perusahaan ini akan memiliki banyak potensi. Apa yang akan populer di masa depan? Yang lain mungkin tidak tahu tapi Feng Yu tahu. Tapi keterampilan merancang Feng Yu payah. Itu baik untuk pelembab udara dan kipas listrik. Tapi dia merasa lemari es yang dia desain terlalu jelek. Feng Yu bermasalah karena dia tidak bisa mengubah idenya menjadi gambar. Sekarang dia bertemu seseorang yang terampil, dan dia ingin merekrutnya. Dia tidak khawatir bahwa perusahaan yang merancang ini akan kehilangan uang. Dia punya banyak ide, dan dengan 3 desainer terampil, dia bisa yakin bahwa perusahaan ini akan menghasilkan banyak uang di masa depan. Apa katamu? Anda ingin berinvestasi di perusahaan saya? Liu Michael terkejut dan gembira. Ada seseorang yang berpikir bahwa perusahaannya memiliki potensi dan seseorang ini adalah bos besar yang kaya. Ini berarti bahwa perusahaannya akan memiliki banyak potensi pertumbuhan. Tentu saja, saya merasa bahwa industri ini memiliki potensi besar dan Anda semua akan sukses. Bagaimana itu? Anda ingin berdiskusi dengan pasangan Anda? Feng Yu tersenyum bertanya. Ini lebih mudah dari yang diharapkan Feng Yu. Liu Michael ini tidak menolak niatnya berinvestasi di perusahaan.
Feng Yu tidak tahu bahwa perusahaan ini berada di zona merah dan kesepakatan perusahaan mesin ini adalah kesepakatan penting pertama yang mereka dapatkan sejak mereka mendirikan perusahaan mereka. Jumlahnya hanya 5.000 RMB. Pemikiran Feng Yu masih dalam kehidupan sebelumnya di mana desain produk yang bagus akan menelan biaya setidaknya beberapa ratus ribu atau bahkan beberapa juta. Beberapa desainer bahkan menerima persentase keuntungan untuk setiap produk yang dijual. Tapi sekarang, 5.000 RMB untuk desain dianggap tertinggi di industri. Jika itu tidak membuat marah Feng Yu, Li Mingde hanya bersedia menghabiskan 2.000 RMB paling banyak, atau dia hanya akan meminta insinyurnya untuk merancang. Liu Michael menemukan bahwa ketika dia membandingkan dengan Feng Yu, konsep desainnya terlalu jauh. Ketika ia magang di AS, ia mendengar dari seniornya bahwa desain harus praktis dan masih cantik. Sebuah desain dianggap gagal jika dua poin ini tidak terpenuhi. Liu Michael segera menggunakan telepon di kantor Feng Yu untuk melakukan panggilan jarak jauh kedua teman sekelasnya. Dia memberitahu teman-teman sekelasnya tentang tawaran Feng Yu di depan Feng Yu. Ketika teman-teman sekelasnya mengetahui bahwa dia telah bertemu bos besar di Bing City yang ingin berinvestasi di perusahaan mereka, mereka bersemangat. Keduanya langsung setuju. Itu hanya suntikan dana, dan mereka masih akan memegang saham mereka. Ini lebih baik daripada mereka kehilangan semua modal mereka. Selama mereka memiliki dana, mereka dapat mempromosikan perusahaan mereka dan mendapatkan lebih banyak kesepakatan untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dengan lebih banyak uang, mereka dapat mengembangkan perusahaan mereka lebih jauh. Manajer Feng, mereka tidak keberatan jika Anda berinvestasi di perusahaan. Tetapi berapa banyak yang ingin Anda investasikan? Feng Yu berpikir sejenak dan menunjukkan 4 jari, 400.000 RMB. Apa? 400.000 RMB? Liu Michael terkejut. Dia tidak pernah menyangka investasi Feng Yu sebesar ini. Dia tahu bahwa Feng Yu ingin mengendalikan perusahaannya, tetapi hanya ada 3 desainer di perusahaan itu. Apakah benar-benar layak menginvestasikan begitu banyak uang? Feng Yu ini tidak takut kehilangan uang. Betul, 400.000 RMB. Dengan cara ini, saya akan memiliki 80% saham di perusahaan Anda. Apakah saya benar? Anda bertiga dapat membagi penghasilan dari kesepakatan ini terlebih dahulu, dan saya akan berinvestasi setelah kesepakatan ini selesai. Adapun rencana pengembangan untuk masa depan, saya akan membahas dengan Anda lain kali. Hanya 400.000 RMB. Apakah ini banyak? Feng Yu akan membiarkan perusahaan ini melakukan desain untuk penggemar tanpa cacat dan pengering tangan segera, dan itu akan meningkatkan tingkat pasar untuk desain produk. Masih ada desain WBA novel, dan ini akan menjadi sumber pendapatan penting bagi perusahaan. WBA novel di Cina sekarang terlalu buruk. 2 tahun berikutnya akan menjadi zaman keemasan WBA novel di Cina. Feng Yu tidak percaya bahwa perusahaannya tidak akan mendapat untung selama periode waktu ini. Boom pasar properti juga akan datang. Desain eksterior bangunan dan desain interior, furnitur, merancang masing-masing dapat menghasilkan banyak keuntungan. Selanjutnya, Feng Yu masih memiliki produk-produk penting untuk mereka desain. Misalnya, mobil sedan. Mobil yang bagus tidak hanya melihat spesifikasinya. Eksterior dan interior juga kritis. Misalnya, Audi A8 yang laris manis di luar negeri tidak bagus di Cina. Itu karena terlihat seperti A6 dan tampilan eksterior mobil tidak menyoroti fakta bahwa itu adalah mobil mewah. Ini tidak sejalan dengan sifat flamboyan orang Cina. Berapa banyak orang kaya yang tinggal di sana? Liu Michael memanggil teman-teman sekelasnya lagi, dan mereka terkejut dengan investasi Feng Yu juga. Mereka ragu-ragu untuk sementara waktu dan setuju. Dengan dana tambahan ini, perusahaan mereka akan berkembang lebih cepat, dan mereka dapat mewujudkan impian mereka. Bab 175. Feng Yu memberi Liu Michael beberapa saran. Perusahaannya seharusnya tidak fokus pada desain produk saja. Mereka juga harus melihat ke furnitur, desain interior juga. Ini akan memberi mereka lebih banyak keuntungan di masa depan. Saran Feng Yu memberi Liu Michael banyak inspirasi. Dia menemukan bahwa dia berjalan di jalan buntu. Jika mereka tidak memiliki penawaran desain produk, mereka juga dapat menggunakan bakat mereka di bidang lain. Dengan dana tersebut, mereka dapat mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja, dan perusahaan mereka dapat tumbuh dengan cepat.
Jika mereka membangun merek mereka dan menjadi terkenal, mereka akan mendapatkan lebih banyak bisnis, dan mereka akan dapat meningkatkan tarif mereka. Manajer Feng ini jenius. 1 minggu kemudian, desain diubah berdasarkan persyaratan Feng Yu dan diselesaikan. Model ini dinamai Songjiang 1 dan merupakan motor 125 cc. Saat ini, pasar utamanya sepeda motor 50 hingga 100 cc, dan tangki bahan bakarnya kebanyakan 12 hingga 15 liter. Namun, Songjiang 1 memiliki tangki cadangan sekitar 1 liter. Sepeda seharusnya tidak kehabisan bensin di tengah jalan. Pada awalnya, Feng Yu ingin memproduksi sepeda 150 cc, tetapi kebijakan saat ini adalah bahwa setiap sepeda lebih dari 125 cc tidak diizinkan untuk didaftarkan. Itu masih baik-baik saja di pedesaan karena ada banyak sepeda motor yang tidak terdaftar. Polisi lalu lintas di sana juga berasal dari desa yang sama, dan mereka hanya menutup mata. Tetapi berbeda di kota-kota. Jika tertangkap, dia akan didenda dan sepeda motor disita. Model sepeda motor 125 cc milik Feng Yu ini untuk bersaing dengan motor impor terlaris, Honda. Honda saat itu sudah menjadi produsen sepeda motor nomor 1 di dunia. Itu sangat populer, dan bahkan sepeda motor Uni Soviet tidak dapat bersaing dengan mereka. Belum lagi sepeda domestik yang tidak terlalu canggih. Songjiang 1 ini tidak hanya memanfaatkan teknologi Uni Soviet yang paling canggih, tetapi penangguhannya juga menggunakan teknologi paling canggih di zaman itu, dan eksteriornya indah. Jauh lebih baik daripada motor Honda. Sepeda motor itu menggunakan desain balok lurus dan menurunkan tangki bahan bakar. Kursi itu lebih besar dan lebih nyaman. Braket di belakang itu istimewa. Ini tidak ditemukan pada sepeda Uni Soviet, bahkan sepeda Jepang jarang memiliki tanda kurung pada akhirnya. Lampu besar dan terang. Suspensi itu juga mengesankan. Feng Yu menguji sepeda dan mengendarai di jalan yang tidak rata. Dia tidak merasa tidak nyaman, dan tingkat kenyamanan tidak akan kalah dari sepeda di kehidupan sebelumnya. Teknologi Uni Soviet sempurna dalam aspek ini. Sepeda motor Jepang dirancang untuk digunakan di jalan mereka, dan kondisi jalan mereka lebih baik daripada Cina itu sebabnya suspensi mereka tidak terlalu baik. Mereka juga memiliki penerangan jalan yang lebih baik, itu sebabnya lampu depan mereka tidak terlalu terang. Namun, Uni Soviet berbeda. Teknologi mereka di daerah ini sangat cocok dengan China. Ini akan menjadi nilai jual motor ini. Titik penjualan paling signifikan adalah eksterior motor. Selain tangki bahan bakar dan kursi, sisa sepeda motor memiliki dekorasi yang indah. Sepeda motor saat ini tidak memiliki kaca depan, dan bahkan speedometernya terbuka. Feng Yu telah meminta kaca depan kecil. Kaca depannya tidak tinggi, tetapi bisa melindungi speedometer dari benda-benda yang menghantamnya dari depan. Bagian plastik itu murah tapi tidak tahan lama. Feng Yu tanpa perasaan menyatakan bahwa selain komponen penting, sisanya harus semua menggunakan plastik. Ini untuk mengurangi berat dan pada saat yang sama, menurunkan biaya. Saran ini ditolak oleh semua orang, termasuk Li Mingde dan Hou Haitao. Apakah Feng Yu punya sesuatu untuk plastik? Kipas listrik terbuat dari plastik. Humidifier terbuat dari plastik. Ini semua peralatan rumah tangga, jadi tidak masalah. Tetapi ini berbeda. Ini adalah sepeda motor. Bagaimana mereka bisa menggunakan komponen plastik? Adalah hal biasa bagi sepeda untuk jatuh atau mengetuk sesuatu. Bagaimana jika lampu mengetuk dan sesuatu pecah? Ini adalah sepeda motor pertama yang diproduksi oleh mereka, dan Feng Yu ingin membuatnya menjadi produk yang lebih rendah. Bahkan jika Feng Yu tidak takut dipermalukan, reputasi mereka juga dipertaruhkan. Ini akan memalukan bagi pabrik mereka dan bahkan Bing City. Pada akhirnya, hanya kaca depan yang menggunakan plastik, sisanya menggunakan logam. Feng Yu cemberut. Apa yang salah dengan menggunakan plastik? Semuanya sama. Selanjutnya, pengendara sepeda motor mana yang tidak akan berhati-hati saat mengendarai? Siapa yang dengan sengaja mengetuk sesuatu? Jika mereka benar-benar ceroboh dan menabrak sesuatu saat mengendarai, apa bedanya antara logam atau plastik? Sepeda masih akan rusak. Penggantian komponen plastik juga akan jauh lebih murah. Feng Yu dan yang lainnya, berdebat lagi tentang warna sepeda motor. Kali ini, sisanya yang ingin menghemat uang, dan Feng Yu ingin menghabiskan lebih banyak. Cat semprot biasa akan lakukan, mengapa harus cat yang berkualitas baik? Cat tidak boleh pudar dengan mudah,
tidak mudah tergores dan dalam warna-warna cerah seperti merah dan biru metalik untuk menarik orang. Apa yang salah dengan warna hijau tentara? Ini adalah cat yang paling umum di pasaran, dan juga murah. Sepeda motor hanya untuk transportasi. Apa hubungannya warna? Tapi Feng Yu bersikeras tentang ini. Warnanya harus cerah dan mampu menarik perhatian. Itu harus bisa membuat orang menyukainya saat mereka mengarahkan mata padanya. Ini adalah elemen penting untuk dijual oleh sepeda motor. Li Mingde dan yang lainnya tahu bahwa Feng Yu lebih baik daripada mereka dalam hal penjualan. Feng Yu bahkan bisa dianggap ahli dalam penjualan. Dari WBE Novel Feng Yu di CCTV dan kreativitasnya dalam WBE Novel telah mengejutkan mereka. Karena ini menyangkut penjualan sepeda motor, Li Mingde dan yang lainnya mundur selangkah dan setuju untuk menggunakan cat yang lebih baik dan lebih mahal. Feng Yu telah berjanji bahwa sepeda motor mereka akan laku di seluruh China dan bahkan diekspor ke luar negeri. Li Mingde tidak setuju dan merasa bahwa Feng Yu terlalu optimis. Dia tidak memiliki harapan yang tinggi karena dia merasa bahwa untuk bersaing dengan merek sepeda motor yang sudah mapan di pasar terlalu dini bagi mereka. Jika mereka mampu menangkap pasar dari 3 provinsi di wilayah timur laut, dia akan puas. Jika mereka dapat mengekspor ke selatan seperti mesin pertanian mereka, itu akan menjadi keajaiban. Feng Yu segera bertaruh dengan Li Mingde. Taihua Trading akan mengambil alih pemasaran sepeda motor ini karena saluran distribusi sepeda dan mesin pertanian berbeda. Feng Yu akan menjamin angka penjualan dan akan mengambil persentase sebagai komisi. Li Mingde kemudian menemukan bahwa Feng Yu sedang menunggu kesempatan untuk mendapatkan hak distribusi sepeda motor. Tetapi ketika dia memikirkan taktik penjualan Feng Yu, dia merasa bahwa itu layak untuk dicoba, tetapi target penjualan harus ditetapkan tinggi. 2 jalur produksi jika bekerja dengan kapasitas maksimum, mereka akan dapat menghasilkan setidaknya 200.000 sepeda dalam setahun. Li Mingde memperkirakan 100.000 unit akan terjual pada tahun pertama dan angka ini akan meningkat lebih dari 10% pada tahun kedua. Diperlukan setidaknya 5 tahun sebelum pabrik dapat beroperasi dengan kapasitas penuh. Karena Feng Yu menginginkan hak distribusi, maka baiklah. Tahun pertama harus memiliki setidaknya 120.000 unit terjual, dan setiap tahun targetnya akan meningkat 30.000 unit. Harus mencapai 200.000 unit pada tahun ketiga. Anda berani menerima tantangan? Feng Yu tertawa. Mereka tidak tahu seberapa populernya sepeda motor di Cina. Meskipun tidak sepopuler tahun-tahun setelah tahun 2000, puncak pertama akan terjadi pada awal tahun 90-an. Dengan kinerja sepeda motor Songjiang dan desain eksterior, dan masih tidak bisa dijual, maka Feng Yu akan menyia-nyiakan kelahirannya kembali. Manajer Li, saya setuju dengan kondisi Anda. Mari kita menandatangani kontrak. Bab 176. Setelah mendapatkan hak distribusi untuk sepeda motor, Feng Yu segera mempersiapkan untuk WBE Novel. Kontrak WBE Novel antara CCTV dan Taihua Trading telah menyatakan bahwa Taihua Trading memiliki wewenang untuk mengubah WBE Novel selama produk tersebut dijual oleh Taihua Trading dan komersialnya masih dalam pedoman peruk novelan. Feng Yu telah menghabiskan banyak uang untuk slot WBE Novel ini, tetapi juga meningkatkan penjualan pelembab. Feng Yu merasa bahwa itu tidak perlu untuk frekuensi WBE Novel yang begitu tinggi sekarang. Humidifier tidak seperti produk kesehatan, dan pasar tidak sebesar itu. Banyak keluarga yang memiliki 1 pelembab akan cukup. Ia bermaksud untuk menjaga penempatan produk dan 2 atau 3 slot WBE Novel untuk pelembab dan memesan 1 slot WBE Novel untuk sepeda motor. Tentu saja, sebelum mengganti WBE Novel, Feng Yu perlu berbicara dengan Li Mingde tentang biaya WBE Novel. Apa? Biaya WBE Novel sangat mahal. Butuh 5 juta. Ini baru beberapa hari dan mengapa harganya begitu mahal? Li Mingde berteriak kaget. Feng Yu mengatakan kepadanya bahwa ia akan mengubah WBE Novel untuk slot WBE Novel Prime Time ke sepeda motor. Dijamin membiarkan Songjiang Motors mereka diperlihatkan ke seluruh China dalam waktu singkat dan secara signifikan akan meningkatkan penjualan. Pada awalnya, Li Mingde masih merasa senang. Dia berpikir bahwa Feng Yu melakukan hal yang benar. Dia bahkan rela mengganti WBE Novel Humidifier untuk sepeda motor mereka. Tetapi ketika Feng Yu menyebutkan biaya WBE Novel, Li Mingde marah. 5 bulan, 5 juta biaya WBE Novel RMB. Harga ini masuk akal. Feng Yu merentangkan tangannya, menunjukkan ekspresi, aku sangat masuk akal.
5 bulan, 5 juta. Bagian mana dari ini yang masuk akal? Li Mingde meraung. Feng Yu dengan tenang mengeluarkan grafik dan meletakkannya di atas meja. Manajer Li, lihat angka-angka ini. Data ini direkam sejak Win, dan pelembab Rain mulai berupnovel di CCTV. Penjualan pelembab udara melonjak. Ini adalah pangsa pasar untuk bulan Mei, dan ini untuk bulan Juni. Ini adalah efek berupnovel dengan CCTV. Jangan bilang bahwa untuk platform perupnovelan yang efektif seperti ini, tidak sepadan dengan harga ini. Jangan mencoba membodohiku. Pelembab Anda dipatenkan, dan tidak ada produk serupa. Bahkan jika WBE novelnya efektif, Anda juga melebih-lebihkan efeknya. Juga, laporan pangsa pasar ini ditabulasi oleh orang-orang Anda, siapa yang tahu apakah itu akurat. Anda menunjukkan volume dan angka penjualan. Sekali lihat aku akan tahu kalau kamu bohong. Li Mingde sudah ingin tahu berapa unit pelembab yang dijual dan berapa untungnya. Dia telah bertanya pada Feng Yu beberapa kali, tetapi Feng Yu menolak untuk memberitahunya. Dia mencoba bertanya pada Hou Haitao dan Li Xiyu, tetapi mereka sama. Mereka menolak untuk mengungkapkan angka kepadanya. Apakah Anda akan menunjukkan angka penjualan produk Anda kepada orang luar? Feng Yu bertanya kepadanya. Bagaimana dengan ini? Aku akan menunjukkan angka penjualan untuk kipas angin Wind and Rain. Produk ini sepenuhnya dimiliki oleh Taihua Trading, dan saya dapat mengungkapkannya kepada Anda. Feng Yu mengambil laporan yang telah disiapkannya dan ditunjukkan kepada Li Mingde. Perhatikan, penjualan kipas angin Wind and Rain meningkat 10 kali lipat setelah mulai berupnovel di CCTV. Ini 10 lipatan. Feng Yu mengangkat suaranya. Itu karena ini summer. Itu berbeda dan tidak bisa digunakan sebagai bukti. Selain itu, berapa biaya WBE novel untuk kipas listrik Anda? Saya yakin itu bukan 1 juta RMB per bulan. Jelas sekali. Feng Yu mengupnovelkan perusahaannya sendiri, dan dia akan melakukan perhitungannya sendiri. Harganya sekitar 200.000 RMB untuk WBE novel itu dan sebagai imbalannya, ia meningkatkan penjualan dan mendapat untung beberapa ratus ribu RMB. Dia juga mengangkat pengakuan merek. Ini adalah untuk mempersiapkan peluncuran para penggemarnya yang tanpa cacat tahun depan. Dia harus memberitahu orang-orang bahwa kipas angin Wind and Rain adalah yang terbaik di Cina. Setiap kali orang berbicara tentang kipas listrik, kipas angin dan hujan akan menjadi merek pertama yang muncul di benak mereka. Kipas angin Wind and Rain sepenuhnya dimiliki oleh Feng Yu, dan dia bisa menulis angka apapun yang dia inginkan dalam laporan. Misalnya, laporan palsu ini. Ini bukan 1 juta RMB. Anda perhatikan baik-baik, biaya WBE novelnya 1,2 juta. Aku bahkan memberimu diskon. Feng Yu berteriak sambil melambaikan laporan. Apa? 1,2 juta RMB? Mustahil. Li Mingde tidak akan pernah percaya bahwa Feng Yu bersedia menghabiskan begitu banyak untuk WBE novel. WBE novel TV pada waktu itu tidak semahal itu. Selain itu, pelembab milik 3 pihak, dan meskipun Taihua Trading melakukan penjualan, biaya WBE novel dibagi antara semua pihak. Dia tidak berpikir bahwa Li Xiyu dan Hou Haitao akan menerima 1 juta RMB per bulan biaya WBE novel. Feng Yu melanjutkan dengan kebohongannya, Anda harus mempertimbangkan bahwa Songjiang Motors kami adalah merek baru dan tidak ada reputasi sebelumnya. Apakah Anda tahu berapa biaya untuk menyewa bintang TV untuk syuting WBE novel? Kami menyewa pembawa acara TV, Shen Li untuk WBE novel pelembab udara kami. Jika itu kamu, bisakah kamu melakukan itu? Tapi kita adalah sepeda motor. Bukankah seharusnya bintang TV itu juga pria? Siapa yang akan Anda pekerjakan? Berapa biayanya? Li Mingde bertanya dengan tajam. Sial, semua pejabat pemerintah ini semuanya rubah licik. Trik Feng Yu tidak bisa membodohi orang-orang ini. Tapi Feng Yu punya metode lain, yang paling diperhatikan Li Mingde. Angka penjualan. Kamu tidak perlu terlalu peduli. Jika Anda setuju untuk membayar biaya WBE novel 5 juta RMB, saya jamin akan ada 10.000 unit tambahan terjual tahun depan. Setidaknya 130.000 unit terjual. Tapi pertama-tama, produksi kami harus mampu mengimbangi. 10.000 unit untuk 5 juta biaya WBE novel RMB. Keuntungan per sepeda motor lebih dari 500 RMB. Ketika Feng Yu mengatakan ini, Li Mingde mulai mempertimbangkan dengan serius. WBE novel CCTV ini sangat efektif. Mengapa Feng Yu begitu percaya diri?
Merek sepeda motor yang tidak dikenal bisa mencapai 130.000 unit terjual di tahun pertama. Hanya menggunakan WBN Novel ini, atau desain eksterior motor Feng Yu, kamu benar-benar bisa menjamin? Li Mingde bertanya dengan curiga. Sama sekali tidak masalah. Kita bisa memasukkannya ke dalam kontrak. Jika saya tidak bisa mengirim, Taihua Trading akan membayar biaya WBN Novel ini. Kata Feng Yu dan menepuk dadanya. Baik, tapi aku harus bicara dengan Direktur Hou dan Tuan Fu dulu. Jika mereka setuju, kami akan menandatangani kontrak. Li Mingde memiliki beberapa cadangan. Dia masih ingin tahu berapa banyak yang dihabiskan untuk WBN Novel untuk pelembab. Old Hou, katakan yang sebenarnya. Berapa banyak yang dihabiskan untuk WBN Novel untuk pelembab? Li Mingde memanggil Hou Haitao. Ini, Li Tua, kamu sebaiknya bertanya pada Feng Ye. Li Xiu dan aku telah berjanji untuk tidak mengungkapkan angka pastinya. Yang bisa saya katakan adalah bahwa kami telah menghabiskan sejumlah besar. Berapa banyak? Li Mingde tidak menyerah. Hou Haitao ragu-ragu untuk sementara waktu dan berkata, itu adalah jumlah yang setinggi langit. Jumlah setinggi langit. Mungkinkah itu benar-benar sebanyak itu? Apakah lebih dari 5 juta RMB? Hou Haitao ingat bahwa biaya WBN Novelnya 5 juta, tapi dia tidak memberitahu Li Mingde tentang perinciannya. Jumlah itu selama 1 tahun, dan itu termasuk 4 slot WBN Novel di CCTV dan hal-hal lainnya. Selain itu, Feng Yu telah memberitahu mereka bahwa jika WBN Novel tidak lagi efektif, mereka dapat mengubahnya. Li Mingde tidak tahu tentang detail ini. Dia hanya mendengar bahwa biaya WBN Novel Humidifier lebih dari 5 juta RMB. Jadi, Feng Yu tidak membodohinya sejak Li Xiu dan Hou Haitao berani menyetujui jumlah selangit itu, maka dia juga bisa menyetujuinya. Setelah menandatangani kontrak yang diubah dengan Li Mingde, Feng Yu pergi tersenyum dengan cek di tangannya. Siapa bilang slot WBN Novel CCTV tidak bisa dijual kembali? Bab 177. Di antara selebritas pria saat itu, selebritas yang sesuai dengan kebutuhan Feng Yu dan Li Mingde adalah Zhu Simao. Dia memiliki fitur-fitur tampan dan film-filmnya, drama, sandiwara diterima dengan baik oleh seluruh China. Berdasarkan standar masa depan, Zhu Simao adalah selebritas pria top Tiongkok. Dia setara dengan status Chow Yun Lemak Hong Kong. Tuduhan selebritis Hong Kong setidaknya 10 kali lipat dari selebritis China. Tetapi efeknya tidak efektif. Orang-orang yang menonton film Hong Kong jauh lebih rendah daripada mereka yang menonton film dan sandiwara Zhu Simao. Feng Yu percaya bahwa jika dia bisa membuat Zhu Simao mendukung motornya, merek dan penjualan Songjiang motor akan meningkat secara signifikan karena popularitasnya yang besar dan penggemarnya. Tapi Zhu Simao dan rekannya jarang melakukan WBN Novel dan dukungan produk. Dia bahkan tidak tampil di klub malam bahkan ketika dia ditawari tawaran tinggi oleh bos klub malam. Mitra botaknya diwawancarai pada pertengahan 90-an dan menyebutkan sesuatu yang mengejutkan seluruh bangsa. Tuan rumah bertanya kepadanya apakah rumor biaya pengesahannya menjadi yang tertinggi di Cina dan ada seseorang yang menawarinya lebih dari 10 juta RMB baginya untuk membintangi WBN Novel itu benar. Baldi Chen menjawab bahwa itu tergantung pada suasana hatinya apakah jika ia menerima untuk bertindak dalam WBN Novel. Dia tidak kekurangan uang. Jika dia dalam suasana hati yang buruk, dia tidak akan mempertimbangkan bahkan jika kesepakatannya ada dalam jutaan dan ketika dia berada dalam suasana hati yang baik, dia akan menjadi juru bicara serendah 100.000 hingga 200.000 RMB. Meskipun tarif jika Zhu Simao sekarang tidak begitu tinggi, tetapi harus di atas 100.000 RMB. Angka ini diterima Feng Yu. Dia bahkan bisa menerima harga 1 juta RMB. Jika Zhu Simao dapat mengikat pasangannya, Baldi Chen, Feng Yu bersedia membayar lebih banyak lagi. Zhu Simao ini juga menarik. Dia harus mencoba produk dari WBN Novel terlebih dahulu, dan jika dia merasa bahwa produk itu sebagus yang diklaim dan tidak menipu penonton, maka dia akan menerima untuk bertindak dalam WBN Novel. Ini bukan apa-apa untuk Feng Yu. Itu hanya sepeda motor. Dia bisa memberikannya gratis. Feng Yu sekarang memikirkan cerita untuk WBN Novel. Bagaimana dia bisa menggambarkan fitur sepeda motor Songjiang dalam waktu 15 detik dan pada saat yang sama tidak membuat Zhu Simao merasa jijik. Sepeda motor Songjiang datang bersama dengan 2 helm untuk meningkatkan keselamatan bagi pengendara dan pembonceng, dan membuat orang berpikir bahwa mereka telah mendapatkan banyak hal.
Helm sepeda motor pertama kali diciptakan oleh Soviet dan diberikan gratis dengan pembelian sepeda motor Ural dan Sunrise. Kemudian, sepeda motor Jepang juga mulai membagikan helm gratis untuk sepeda mereka. Tapi tidak peduli negara mana, hanya satu helm yang diberikan sebagai hadiah gratis, hanya sepeda motor Songjiang yang membagikan 2 helm. Feng Yu tiba-tiba memikirkan tujuan utama sepeda motor pada waktu itu. Anda yakin itu untuk kenyamanan? Tidak. Fungsi utama sepeda motor pada waktu itu adalah merayu perempuan. Mengendarai sepeda motor sekarang sama dengan mengendarai sepeda beberapa tahun yang lalu dan sama dengan mengendarai mobil sport di tahun-tahun mendatang. Peluang mengajak seorang gadis keluar dan kasih sayang dari gadis itu akan meningkat. Demografi konsumen yang membeli sepeda motor pada waktu itu adalah antara 18 hingga 30, dan semuanya adalah laki-laki. Hampir tidak ada perempuan yang mengendarai sepeda motor bahkan untuk sepeda 50 cm3. Banyak orang dewasa muda naik sepeda bukan untuk kenyamanan tetapi untuk menarik perhatian. Itu hanya alat yang digunakan untuk memamerkan. Feng Yu memikirkan ide yang memberi petunjuk halus pada penonton, pengaruh seorang selebritas. Feng Yu juga harus mendapatkan seorang aktris, dan dia harus terkenal untuk mencapai hasil terbaik. Aktris paling aktif saat itu adalah Liu Daking. Dia dinobatkan sebagai aktris paling kontroversial oleh pemirsa di masa depan dan merupakan salah satu aktris bayaran tertinggi di Cina. Dia telah mendapatkan banyak penghargaan akting tetapi juga pernah dipenjara sebelumnya. Keahlian aktingnya masih dianggap salah satu yang terbaik. Di tahun-tahun mendatang, karir aktingnya mungkin tidak berjalan dengan baik, tapi sekarang, semua orang memujinya. Pada tahun 1991, ia masuk ke bisnis dan mendirikan banyak perusahaan di berbagai industri. Dia menghasilkan banyak uang di tahun 90-an. Jika Zhu Ximao dan Liu Daking bekerja sama, WBA novel ini akan dibintangi bintang WBA novel paling populer saat itu. Kecuali seseorang dapat mengundang selebriti senior seperti Zhao Zongxiang dan Li Gu untuk berakting dalam WBA novel, tidak ada yang bisa mengalahkan tim Zhu Ximao dan Liu Daking ini. Gambar Zhao Zongxiang dan yang lainnya tidak cocok untuk sepeda motor. Setelah Feng Yu selesai dengan jalan cerita, skrip dan tindakan-tindakan komersial, ia melamar cuti lagi dari sekolahnya dan melakukan perjalanan ke Beijing bersama Wu Zigang. Kedua selebritas ini tidak memiliki agen karena mereka dianggap sebagai pekerja negara. Zhu Ximao adalah seorang aktor dengan studio film pertama Agustus, dan Liu Daking dengan studio film Beijing. Mereka dapat ditemukan di unit masing-masing. Feng Yu pergi ke studio film pertama Agustus dulu. Zhu Ximao berlatih untuk bermain, dan pertunjukannya lusa. Feng Yu sedang duduk di tribun menonton pertunjukan Zhu Ximao. Aktor yang bagus. Ini jauh lebih baik daripada para idola di tahun-tahun mendatang. Keterampilan akting yang sangat baik, penampilan panggung dan yang paling penting dari semuanya adalah ekspresi berlebihan yang diperlihatkan. Bahkan ini adalah latihan. Ini yang dicari Feng Yu. Setelah latihan, para aktor dan aktris pergi ke belakang panggung untuk perubahan dan Zhu Ximao dipanggil ke Feng Yu. Xiao Zhu, ini adalah manajer Feng Yu dan manajer Wu Zigang dari Bing City. Mereka ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Zhu Ximao dan pengesaran menetap Feng Yu dan Wu Zigang. Dia tidak mengenal dua orang ini, dan mereka masih sangat muda, namun mereka adalah manajer. Kenapa kamu mencari aku? Anda berasal dari perusahaan yang mana? Zhu Ximao berpikir mereka ada di sini untuk mengundangnya tampil di beberapa acara perusahaan. Dia telah menolak banyak tawaran ini meskipun tarifnya bagus. Dia merasa bahwa penampilannya akan terlalu monetarisasi dan ini tidak sejalan dengan karakternya. Unitnya telah memberinya apartemen, dan gajinya cukup untuk mengurus keluarganya. Apa gunanya menghasilkan lebih banyak? Dia bahkan tidak punya waktu untuk memoles keterampilan aktingnya. Feng Yu mengeluarkan kartu namanya dan memberikannya kepada Zhu Ximao. Zhu, kami di sini untuk mengundang Anda membintangi WBA novel kami. Ini adalah WBA novel sepeda motor. Aktris itu adalah Liu Daking. Siapa? Liu Daking. Motor komersial. Taihua Trading. Anda mengimpor sepeda motor. Feng Yu tidak menyalahkan Zhu Ximao karena membuat asumsi ini. Hampir 80% sepeda motor pada waktu itu diimpor. Meskipun ada sepeda motor domestik, produksinya rendah, dan kinerja tidak bagus. Pemasarannya juga buruk. Tidak,
Sepeda motor kami diproduksi secara lokal. Pabrik yang memproduksi sepeda motor adalah perusahaan mesin Kota Bing. Ini adalah gambar motor kami. Anda bisa melihatnya. Merek domestik. Kota Bing. Produk bagus macam apa yang bisa dihasilkan dari daerah pedesaan itu? Jika 10 tahun yang lalu, ketika Kota Bing masih menjadi salah satu kota industri terkemuka di Cina, itu mungkin saja terjadi. Tapi sekarang, itu sangat mustahil. Zhu Ximao mengambil foto dari Feng Yu. Motor ini cantik sekali. Apakah ini benar-benar diproduksi secara lokal? Perusahaan mesin dari Bing City ini benar-benar dapat memproduksi sepeda motor berkualitas. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.